15 Maret. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Nurani Ilahi. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Penebus, berarti kita bicara soal kepemilikan. Namun mengapa banyak orang tidak bersedia dimiliki Tuhan? Ini paralel dengan kalau seseorang berkata, ampuni dosaku Tuhan. Karena itu mau tidak mau dia harus memperbaiki hidupnya. Jangan hanya menjadikan Tuhan sebagai tukang sapu dosa. Dikotori lagi, minta ampun lagi, dibersihkan lagi, dan seterusnya. Kenapa iblis tidak bisa diampuni dosanya? Karena tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau kita tidak bisa diperbaiki, iblislah bapa kita. Maka kita harus tetap di dalam firman-Nya supaya kita benar-benar bisa berkembang. Murid belajar dan bertumbuh atau berkembang, sehingga kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ini sebuah perjuangan. Oleh sebab itu, dalam kekristenan, pokok-pokok bahasan mengenai keselamatan itu termasuk penebusan dan juga pembenaran. Puji Tuhan, kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya kita orang berdosa. Kita dibenarkan supaya benar-benar menjadi benar. Kita disucikan supaya benar-benar menjadi suci. Namun kemudian bukan berarti kita menjadi pasif. Justru orang yang telah ditebus berarti kepemilikan hidupnya diambil supaya ia benar-benar menjadi benar. Apa respons kita selama ini terhadap penebusan darah Tuhan Yesus? Sejatinya betapa banyak orang bodoh dan tidak mengerti. Mereka berpikir kalau Allah telah mengampuni, berarti Allah sudah menganggap dosanya hilang lenyap. Seperti seorang yang berutang lalu dianggap beres hutangnya. Padahal Alkitab berkata, kita semua adalah orang berhutang, bukan untuk hidup menurut daging, melainkan hidup menurut roh. Jadi, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Dan untuk bisa hidup dipimpin oleh roh, orang harus punya nurani ilahi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi selama kita masih mau bertobat, masih ada kesempatan diampuni. Namun kalau sudah mati jiwa dan roh menyatu, tidak ada lagi kesempatan untuk diperbaiki. Itu merupakan prestasi terakhir hidup seseorang. Hidup kita. Jadi kalau Tuhan berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Artinya hati nurani kita harus bersih. Bagaimana kita bisa memiliki kebersihan hati nurani? Kalau kita selalu mendengar firman yang murni, karena firman itu memerdekakan. Hati nurani adalah kemampuan yang dimiliki manusia dari fenomena moralnya untuk menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan buruk secara subjektif. Di sini hati nurani berfungsi sebagai pembuat peraturan, tetapi sekaligus menentukan yang baik, yang tidak baik, yang benar, dan yang tidak benar. Dalam bahasa Ibrani, kata hati nurani itu kilyah. Fungsi atau kilyah itu ginjal. Fungsi ginjal adalah untuk memisahkan apa yang harus dibuang dan mana yang bisa masuk ke dalam tubuh.
Kalau nurani orang sudah rusak, dia tidak bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang baik yang berkenan dan juga yang sempurna dan yang tidak. Kejatuhan manusia dalam dosa membawa manusia pada kondisi di mana hati nuraninya tidak bisa didewasakan atau disempurnakan sesuai dengan level yang Bapa inginkan. Inilah yang disebut dengan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah bukan kemuliaan manusia. Sebab manusia tetap memiliki kemuliaan yang lebih dari hewan atau makhluk manapun. Tetapi manusia tidak bisa menjadi seperti Allah. Itu masalahnya. Hilangnya kemuliaan Allah bukan berarti manusia jadi rusak sama sekali. Tidak. Namun ada kemuliaan manusia yang dalam batas-batas tertentu juga bisa dinilai baik. Reaksi kita terhadap kebenaran akan membangun nurani, Bapak Ibu. Kalau yang didengar adalah suara Allah, karena manusia bukan hanya hidup dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka pikiran perasaan Allah yang diserap, nuraninya menjadi nurani ilahi. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, agar Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, agar kita mengerti kebenaran. Lalu nurani kita menjadi nurani ilahi. Sehingga kalau kita mau memiliki nurani ilahi, kita harus mendengar firman yang murni dan harus berani meninggalkan kewajaran hidup. Kita tidak boleh materialistis sama sekali. Tuhan Yesus sudah mengajarkan ketika ia berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Sebab di mana hartamu, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Ironis, sejujurnya rata-rata kita masih materialistis. Paling tidak mau hidup wajar. Seandainya kita bisa punya segala kekayaan, kehormatan, dan usia hidup kita masih 100 tahun lagi. Namun harus diingat bahwa semua ada ujungnya, semua ada akhirnya. Dan di ujung umur hidup kita, tidakkah kita takut jika masih hidup sembarangan? Padahal mungkin saja umur kita bisa tinggal 10 tahun lagi atau kurang. Tetapi mengapa kita berani ambil resiko? Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa manusia terjual di bawah kuasa dosa. Dosa di situ artinya luncas atau meleset, yang membuat manusia tidak bisa tepat seperti yang Allah kehendaki. Penebusan di dalam Yesus Kristus memungkinkan seseorang mendapat meterai Roh Kudus, dan meterai itu bukan meterai pasif, melainkan meterai aktif. Meterai itu bisa diaktifkan melalui respon kita belajar firman. Sehingga kelumpuhan hati nurani yang tidak bisa mencapai kesucian Allah akan bisa jalan atau bangkit karena fasilitasnya disediakan. Bapak Ibu, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.